Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini saya Bu Arum akan menyampaikan tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Dalam sistem presidensial, kedudukan presiden sangat kuat karena presiden merupakan kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama terdapat dalam pasal 10, yaitu Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang kedua terdapat dalam pasal 11 ayat 1, yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Kemudian pasal 11 ayat 2, yaitu membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Yang keempat, pasal 12, yaitu menyatakan keadaan bahaya. Kemudian pasal 13 ayat 1 dan 2, yaitu mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan dari DPR. Pasal 13 ayat 3, menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian pasal 14 ayat 1, memberi gerasi rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian pasal 14 ayat 2, memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian pasal 15, yaitu memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Kemudian, kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama tercantum dalam pasal 4 ayat 1, yaitu Presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian pasal 5 ayat 1, mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Pasal 5 ayat 2, menetapkan peraturan pemerintah. Pasal 16, membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Kemudian pasal 17 ayat 2, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. Kemudian pasal 20 ayat 2 dan ayat 4, membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama DPR, serta mengesahkan rancangan undang-undang. Masih kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Yang berikutnya terdapat dalam pasal 22 ayat 1, yaitu menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa. Kemudian pasal 23 ayat 2, mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan belanja negara untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kemudian pasal 23F ayat 1, meresmikan keanggotaan BPK yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kemudian pasal 24A ayat 3, menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui oleh DPR. Kemudian terdapat dalam pasal 24B ayat 3, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Kemudian pasal 24C ayat 3, mengajukan 3 orang calon hakim konstitusi dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi. Baik, itu tadi kewenangan Presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Tentu saja dalam menyelaksanakan kewenangannya, Presiden tidak mungkin melaksanakan sendirian, tetapi Presiden dibantu oleh para menteri.
Nah, keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Kemudian yang kedua, Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Yang ketiga, setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian yang terakhir, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang. Berikut ini klasifikasi kementerian yang ada di negara Indonesia. Yang pertama, kementerian yang memiliki tugas menangani urusan pemerintahan dengan nomenklatur kementeriannya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu ada Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, kemudian Kementerian Luar Negeri atau Kemlu, kemudian yang ketiga Kementerian Pertahanan atau Kemenhan. Selain itu, ada juga kementerian yang mempunyai tanggung jawab urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama ada Kementerian Agama, yang kedua ada Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia, yang ketiga ada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, kemudian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian ada juga Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Pertanian, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Sosial. Selain itu, ada juga klasifikasi kementerian yang bertugas mengurusi urusan pemerintahan sebagai bentuk penajaman, koordinasi, dan sinkronasi program pemerintah. Yang pertama, ada Kementerian Sekretariat Negara, kemudian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, kemudian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian ada juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kemudian yang berikutnya, klasifikasi kementerian koordinator yang memiliki tugas sinkronasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada dalam kewenangannya, yaitu yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Kemudian yang kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yang keempat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Baik, itu tadi klasifikasi lembaga kementerian yang ada di negara Republik Indonesia. Kemudian selain lembaga kementerian juga ada yang namanya lembaga pemerintah non-kementerian. Lembaga pemerintah non-kementerian di negara Indonesia itu ada 32 lembaga. Berikut ini saya sampaikan beberapa daftar lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Yang pertama ada ANRI atau Arsip Nasional Republik Indonesia. Kemudian yang kedua ada Bekraf atau Badan Ekonomi Kreatif. Kemudian yang ketiga ada BI atau Bank Indonesia. Kemudian ada BIK atau Badan Informasi Geospasial. Kemudian BIN, Badan Intelijen Negara. Kemudian Bakamla atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Kemudian BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Kemudian ada BKKBN atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kemudian ada BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal
kemudian BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemudian ada BNN atau Badan Narkotika Nasional, kemudian ada BNPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kemudian ada BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, ada Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, kemudian ada BNP2TKI atau Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, kemudian ada BPKP atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Selain BPKP, ada juga BSN. BSN itu Badan Standarisasi Nasional, kemudian ada BATAN atau Badan Tenaga Nuklir Nasional, kemudian LAN, Lembaga Administrasi Negara, kemudian LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kemudian LKPP atau Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, kemudian Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, kemudian LAPAN, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, kemudian Perpusnas atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Selain itu ada juga yang namanya Bapeten. Bapeten itu Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Kemudian ada BPOM, itu mungkin sering kalian dengar ya, yaitu Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Kemudian BPKH atau Badan Pengelola Keuangan Haji. Kemudian BPPT atau Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kemudian ada Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian BPN, Badan Pertahanan Nasional. Kemudian BPS atau Badan Pusat Statistik. Kemudian BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Itu merupakan beberapa lembaga pemerintah non-kementerian. Itu saja untuk materi hari ini. Kemudian jangan lupa tugas bab 1 bagian kedua. Yang pertama, silakan kalian jawab soal berikut, kemudian tuliskan di buku. Nah, nanti setelah ditulis di buku, kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke grup kelas masing-masing. Tugas yang pertama, soalnya itu apakah sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia? Kemudian yang kedua, sebutkan masing-masing 5 kedudukan presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Kemudian tugas yang nomor 3, itu kalian sebutkan dan klasifikasikan lembaga kementerian yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, sebutkan dengan lengkap lembaga non-kementerian. Kalau tadi di PowerPoint yang saya sampaikan atau di video yang saya jelaskan ini, itu saya hanya menuliskan singkatannya saja. Nah, silahkan kamu tuliskan lengkapnya. Misalnya tadi ada BPS. Nah, kamu tuliskan lengkapnya, yaitu Badan Pusat Statistik. Itu saja tugasnya, hanya ada 4 soal, silahkan dikerjakan. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.